saja presentasinya supaya kuotanya jangan kebanyakan ya. Yang penting kalian baca di rumah. Udah beli buku? Sudah, Bu. Udah ya? Ibu mengharapkan kalian membuat bahan presentasinya dari buku ini ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai ilmu gizi. Ilmu gizi adalah apa? Ilmu yang mempelajari Mengenai segala sesuatu tentang makanan yang berkaitan dengan kesehatan yang optimal. Jadi kalau misalnya orangnya sehat, harus lebih sehat lagi. Kalau orangnya sakit, kita usahakan supaya sembuh dan sehat lagi gitu ya. Karena kita menginginkan satu status gizi yang baik. Di mana status gizi yang baik adalah tanggung jawab dari pemerintah, bahwa pemerintah punya yang namanya sistem pangan dan gizi. Yang kemarin kita belajar ada 4 komponen ya. Yang pertama itu apa? Coba lihat di bukunya. Sistem pangan dan gizi yang itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang pertama adalah penyediaan di halaman berapa ya? Alhamdulillah pada sempat beli buku ya. Iya. Coba lihat halaman 12 ya, sama-sama ya. Di situ kan ada penyediaan pangan. Penyediaan pangan itu banyak ya, dari mulai peternakan, pertanian ya. Perikanan ya. Semua menyediakan bahan pangan. Setelah itu ada yang namanya komponen apa lagi? Satu lagi? Distribusi pangan. Distribusi pangan ya. Distribusi pangan itu banyak sekali, ada transportasi, penyimpanan dan sebagainya. Karena ketika distribusi, bagaimana caranya supaya pangan tersebut tidak rusak. Ya, distribusi juga terkait dengan adanya penyebaran bahan pangan ke seluruh wilayah daerah ya. Jadi sebenarnya tiap daerah itu harus menghitung berapa kebutuhannya ya. Seperti yang terjadi sekarang, sebetulnya tiap daerah itu sudah punya hitungan-hitungan, terusnya untuk beras ya, sudah menghitung berapa kebutuhan beras di daerah saya dan sudah menyiapkan berapa beras yang dibutuhkan tersebut ya. Cuma sekarang yang terjadi banyak yang panic buying ya, sehingga harga menjadi naik. Padahal kalau kita membeli barang seperti biasa ya kan, maka harganya akan seperti biasa. Itu nanti ilmu ekonomi ya. Nah, tetapi pada sistem pangan dan gizi, setiap daerah harus menyediakan ya bahan pangan di daerahnya sesuai dengan hitungannya ya. Yang kita pernah belajar ada ketahanan pangan ya. Nah, kemudian gimana kalau misalnya kurang di satu daerah bahan pangan, maka akan diambil dari daerah yang lain. Maka di situ ada komponen yang namanya komponen distribusi. Setelah didistribusikan, dikonsumsi. Distribusi nanti sampai ke tingkat rumah tangga. Jadi di rumah tangga itu harus cukup bahan pangannya ya. Kemudian nanti ya akan ada komponen konsumsi, di mana peran gizi ini sangat penting ya. Berapa makanan yang harus dimakan ya, bagaimana cara supaya makanan tersebut masuk, kemudian menu seimbang itu seperti apa ya. Bisa nggak negara itu ya memberikan penyuluhan atau sosialisasi bagaimana makanan yang baik dan bagaimana orang mengkonsumsi makanan dengan baik ya, sampai nanti komponen yang keempat adalah adanya apa? Utilisasi. Bahwa makanan yang sudah dikonsumsi bagaimana dia ada penyerapan di dalam tubuh. Penyerapan di dalam tubuhnya bagus enggak gitu ya. Nah, nanti ya kita belajar tentang sistem pencernaan, absorpsi dan transportasi yang hari ini akan dipresentasikan oleh kelompok 1 ya. Nah, dalam sistem pangan dan gizi jadi ada 4 komponen apa aja? Penyediaan bahan pangan, kemudian distribusinya, kemudian
konsumsinya. Dan yang keempat adalah utilisasi atau penggunaan bahan pangan tersebut. Jadi setelah dikonsumsi, ya, apakah tubuhnya orang-orang ataupun masyarakat itu bisa menyerapnya dengan baik. Baru terjadi yang namanya status gizi. Dan kita menginginkan bahwa status gizi orang Indonesia itu baik semua. Karena kita sudah tahu kemarin bahwa status gizi itu mempengaruhi apa? Satu kesehatan, ya. Sekarang kita sangat perlu gizi yang baik, ya. Jadi walaupun di rumah makan yang baik, oh baik banget tuh sampai pada gemuk ini, ya. Berat badan hati-hati nih ya, di rumah makan mulu, ngemil mulu, ya kan. Nah, status gizinya baik banget Bu, tapi jangan sampai over ya, jangan sampai menjadi obes dan sebagainya. Jadi ya, bahwa ketika sistem pangan dan gizi di suatu negara itu baik ya, maka status gizi suatu negara akan baik. Ya. Nah, baiknya dari mana? Dari 4 komponen tersebut, baik penyediaan pangannya, distribusinya, konsumsinya, maupun utilisasinya. Ya, 4 komponen tersebut harus baik. Setelah 4 komponen tersebut baik, maka status gizi suatu negara ataupun orang-orang di negara tersebut akan baik. Nah, ini yang kita harapkan. Ya, tetapi negara kita maupun negara lain masih menghadapi masalah gizi ganda, yaitu masalah gizi kurang dan masalah gizi lebih. Ya, nanti di akhir bab kita akan mempelajari tentang masalah gizi. Ya, nah intinya ketika sistem pangan dan gizi baik, maka yang 4 komponen tersebut baik, maka status gizi akan baik. Nah itu yang kita harapkan. Tapi ketika konsumsinya aja misalnya itu tidak baik, maka yang terjadi status gizinya baik nggak? Enggak, status gizinya nanti bisa kurang, bisa lebih ya, bisa nanti apa namanya obes dan sebagainya. Ya, kita akan memulai belajar tentang ya, dari mulai pencernaan, absorpsi atau penyerapan dan transportasi. Jadi bagaimana tubuh kita ini ya akan mencerna makanan yang kita makan sampai diserap di dalam usus halus dan kemudian bagaimana ditransportasikan ke seluruh tubuh ya. Oke, kita akan mulai ya. Suci dan Septi udah siap ya? Coba kalian yang presentasi nih Ibu nih punya PPT-nya ya. Boleh silakan. Assalamualaikum. PPT-nya diupload lagi nggak Bu? Saya nggak ngerti soalnya uploadnya. Oh, kamu pegang PPT-mu nggak? Kelihatan nggak yang Ibu PPT dari Ibu kelihatan nggak? Enggak, Bu. Oh, dari Sebetulnya PPT ini sudah ada di Siakat, kalian boleh ambil di Siakat ya. Ya kan? Mereka Iya, Bu. tugas sudah dikerjakan. Nah, sekarang coba dipresentasikan oleh Suci dan Septi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Suci Rahmadani dari kelompok 1 dan teman saya Septi Wulandari dari kelompok 1 juga. Nah, kita mempresentasikan pencernaan, absorpsi, dan transportasi. Pertama, pencernaan itu adalah saluran cerna yang memiliki fungsi faali yang menerima, menghaluskan, mentransportasi bahan-bahan yang dimakan, sekresi enzim cerna, asam, dan mukus. Nah, jadi pencernaan itu kan ada 2 proses. Yang pertama dia mekanik, artinya mekanik itu dia secara fisik, dan kimiawi. Kalau kimiawi itu secara kimiawi artinya dia mengalami perubahan dan dibantui oleh enzim-enzim pencernaan. Nah, kalau secara mekanik, makanan dihancurkan melalui proses mengunyah di mulut dan peristaltik di lambung. Kalau mengunyah di mulut artinya kita memecah dari molekul yang dari bentuk yang besar menjadi yang lebih halus. Nah, kalau peristaltik di lambung artinya dia ada gerak-gerak gitu, gerak-gerak peristaltik di lambung. Terus secara kimiawi makanan dihancurkan oleh enzim-enzim pencernaan. Enzim-enzim yang dikeluarkan melalui air ludah. Kalau enzim yang dikeluarkan melalui air ludah itu namanya amilase. Amilase itu untuk memecah molekul yang besar seperti amilum menjadi molekul yang lebih sederhana seperti glukos menjadi glukosa. Jadi kalau kita makan nasi
Ini kalau kita punya tanpa pakai lauk kan lama-lama rasanya manis. Kalau amilum itu kan rasanya nggak manis. Jadi kalau manis itu artinya dia sudah sederhana. Terus cairan lambung. Di cairan lambung juga ada pepsin, renin, sama HCl. Itu juga sebagai cara kimiawi. Dan cairan usus halus. Langsung. Oke. Nah, inilah dia ada anatomi saluran cerna. Dimulai dari ada di rongga mulut. Di rongga mulut itu ada mulut dan kelenjar air ludah. Mulut tadi dia mengandung gigi-gigi yang untuk menghaluskan secara mekanik dan air ludah untuk secara kimiawi. Nah, lanjut ke esofagus. Esofagus itu adalah apa ini? Yang di sini saluran. Nah, di dalam esofagus kan ada epiglotis ya. Epiglotis itu fungsinya untuk menutup. Apabila kita ngomong yang ditutup kan kerongkongan. Nah, kalau kita makan yang ditutup itu tenggorokan. Jadi kalau kita makan sambil ngomong biasanya epiglotisnya bingung. Jadi kan kadang-kadang kita tersedak. Itulah fungsinya epiglotis. Nah, masuk ke hati. Nah, ada lambung. Di lambung inilah proses terjadi ada dua tadi, yang secara kimiawi, yang sama secara mekanik. Nah, ada juga kantung empedu, pankreas, usus halus, dan usus besar, terus usus buntu, appendix, sama anus. Nah, kalau di mulut, dia ada gigi, geligi memecah makanan menjadi bagian kecil. Cairan ludah memudahkan proses menelan. Makanan yang ditelan dinamakan bolus. Jadi, makanan yang ditelan itu dinamakan bolus. Kalau ke esofagus ke lambung, bolus kemudian masuk melalui pipa esofagus ke lambung. Lambung mengeluarkan sekresi. Bolus yang bercampur dengan cairan lambung digiling menjadi halus yang dinamakan thymus. Nah, pada usus halus, thymus kemudian melalui 3 bagian usus halus, ada duodenum, jejunum, sama ileum. Sebagian besar pencernaan terjadi di sini, terutama berfungsi mengabsorpsi zat-zat gizi. Jadi proses penyerapan itu terjadinya lebih banyak di usus halus. Usus besar atau thymus, kemudian menuju appendix, berjalan melalui usus besar, naik ke usus besar, melintang, dan ke usus besar turun. Kan kalau rektum, otot rektum menahan sisa makanan hingga tiba waktunya dikeluarkan dari tubuh. Nah, kalau proses pencernaan itu ada peristaltik, proses di dalam lambung, segmentasi, sama kontraksi sphincter. Nah, kalau peristaltik itu kan dia gerakan bergelombang yang disebabkan oleh kontraksi otot pada dinding saluran cerna yang mendorong makanan sepanjang saluran cerna. Biasanya kalau peristaltik ini dia tergantung kita makan di jam berapa. Kalau kita biasanya makan jam 4, biasanya peristaltik pun setelah jam 4 dia bakalan gerak-gerak gitu. Apabila kita tidak makan, dia biasanya gerak sendiri. Jadi ada bunyinya gitu. Nah, kalau proses di lambung mengeluarkan cairan lambung. Bila kimus menjadi cair dan halus, sphincter pylorus membuka sebentar-sebentar, dan kimus akan keluar sedikit demi sedikit masuk ke duodenum. Nah, kalau segmentasi, secara periodik memeras isi sepanjang saluran, sehingga memungkinkan getah pencernaan dan sel-sel dinding usus bersentuhan baik dengan isi saluran cerna. Terus kontraksi sphincter itu otot-otot sphincter berfungsi mencegah terjadinya arus balik ke saluran cerna. Jadi seperti kalau dia udah masuk ke lambung, dia mencegah untuk masuk ke ini lagi, ke esofagus lagi gitu. Jadi mencegah arus baliknya gitu. Ini ada sekresi getah pencernaan. Nah, sekresinya ada cairan ludah. Dia mengeluarkan cairan yang terdiri dari mukus, garam-garam, dan enzim amilase. Dan yang kedua, dia ada cairan lambung. Cairan lambung itu mengeluarkan cairan yang terdiri dari atas campuran air, enzim, dan asam klorida yang pH-nya sekitar 2. Terus cairan pankreas dan enzim usus. Cairan pankreas mengandung natrium bikarbonat yang bersifat basa. Nah, cairan pankreas menetralisil kimus yang bersifat asam. Jadi kan pas dia di lambung, dia kan pH-nya kan 2 atau asam. Nah, pas dia udah nyampe ke usus halus, dia pH-nya dinetralin atau dia sedikit basa gitu. Karena dia udah bercampur dengan natrium bikarbonat. Terus cairan empedu berperan sebagai emulsifier lemak sehingga menjadi suspensi dalam air. Nah, terus faktor-faktor pelindung itu ada saluran cerna, dapat membentuk dan memelihara bahan-bahan yang dapat melindungi tubuh terhadap benda asing yang berbahaya dan membentuk sistem imun. Jadi, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Septi. Selanjutnya ada tahapan akhir pencernaan, yaitu selama proses pencernaan, zat-zat energi seperti karbohidrat, lemak, protein dipecah menjadi bentuk-bentuk dasar dan
siap untuk diabsorpsi. Zat-zat gizi lain seperti vitamin, mineral, dan air umumnya tidak dipecah dan diabsorpsi. Sisa-sisa yang tidak dicerna seperti serat tidak diabsorpsi dan melewati saluran cerna dalam bentuk sempadan. Lalu ada peranan usus besar kolon. Yang pertama, usus besar berperan sebagai tempat mengumpulkan sisa makanan padat, tempat mengabsorpsi air dan mineral tertentu, serta tempat pertumbuhan bakteri. Sisa makanan ditahan di dalam kolon hingga dikeluarkan dalam bentuk feses. Bakteri di dalam kolon dapat membentuk beberapa jenis vitamin yang sebagian diabsorpsi oleh tubuh. Kolon memberi tubuh kesempatan terakhir untuk mengabsorpsi air, Na, dan klorida. Lalu ada absorpsi. Anatomi sistem absorpsi, tiap lipatan mempunyai ribuan jonjot-jonjot yang dinamakan vili. Sebuah vili terdiri dari ratusan sel yang disebut mikrofili atau brass border. Umur sel-sel vili sangat pendek, yaitu dia 2-5 hari. Sistem absorpsi, saluran cerna bekerja secara selektif, bahan-bahan yang dibutuhkan tubuh dipecah dalam bentuk yang bisa diserap oleh tubuh. Bahan yang tidak dibutuhkannya dikeluarkan dari tubuh. Sel vilila yang memilih dan mengatur penyerapan zat-zat gizi. Lalu ada cara absorpsi, dia menggunakan 4 cara, yaitu pasif tanpa menggunakan alat angkut, fasilatif, alat angkut protein, aktif, alat pengukur protein dan energi, dan yang terakhir, fagositosis, sel-sel epitel menelan zat-zat yang akan diabsorpsi. Lalu pengaturan pencernaan dan absorpsi, hormon-hormon saluran cerna dan sistem saraf. Saluran cerna merangsang dan menghambat sekresi pencernaan dengan memberi pesan yang disampaikan oleh hormon dan sistem saraf. Pengaturannya melalui umpan balik. Lalu ada pengaturan pH lambung. pH lambung itu nilainya 1,5 sampai 1,7 dilakukan oleh hormon gastrin. Gastrin merangsang sel-sel kelenjar lambung lain untuk mengeluarkan cairan HCl. Pengaturan lain adalah reseptor saraf di dinding lambung yang merangsang untuk mengeluarkan cairan dan berkontraksi apabila makanan datang. Lalu ada pengaturan pembukaan sphincter pylorus. Bila sphincter pylorus relax, kimus yang bersifat asam masuk dari lambung ke usus halus, sel otot pylorus di bagian usus halus akan merasakan keasaman ini yang berakibat menutupnya sphincter dengan rapat. Lalu pengaturan pengeluaran bikarbonat oleh pankreas, kimus merangsang sel-sel dinding duodenum mengeluarkan hormon sekretin ke dalam darah. Di dalam proses hormon ini merangsang pengeluaran bikarbonat. Bila kebutuhan telah terpenuhi, sel-sel dinding duodenum tidak terangsang lagi. Lalu ada keadaan yang memungkinkan sistem pencernaan dan absorpsi bekerja sebaik mungkin. Yang pertama, saluran cerna sangat peka terhadap kondisi lingkungan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor gaya seperti tidur, istirahat, aktivitas fisik, dan keadaan emosional. Jenis makanan yang dimakan yaitu keseimbangan dan keragaman. Faktor lainnya adalah sistem transportasi, sistem vaskular, dan sistem limfe. Sistem vaskular itu sistem pembuluh darah tertutup yang memungkinkan darah mengalir secara terus-menerus dalam bentuk angka 8 dan jantung di tengah sebagai pompa. Lalu sistem limfe merupakan jalur satu arah bagi cairan yang berasal dari jaringan tubuh untuk masuk ke darah. Sekian presentasi dari kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Belum ya? Oke, waktu kita berapa menit lagi nih ya? Oke, Ibu bantu simpulkan, boleh dicatat oleh kalian yang penting-penting dari bab ini adalah ya, bahwa saluran cerna kita itu ada 8 sampai 9 meter. Ya, bayangkan 8 sampai 9 meter, padahal tinggi kita itu nggak sampai 2 meter, ya kan? Begitu kuasanya Allah menciptakan sistem saluran cerna kita yang terdiri dari organ-organ apa saja. Kalau kalian ditanya, ya saluran pencernaan itu terdiri dari apa saja, maka terdiri dari mulut, esofagus, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Ya. Nah, tugasnya apa tadi? Tugasnya faali, ya, dari mulai menerima, menghaluskan, dan dia akan mentransportasikannya.
Jadi yang penting adalah bahwa ada sistem pencernaan, ada juga yang namanya absorpsi, dan yang ketiga adalah mentransportasikan. Jadi setelah dicerna, diserap, kemudian akan ditransportasikan ke seluruh tubuh kita, ya. Nah, tadi ada klep-klep ataupun katup-katup atau sphincter-sphincter yang membantu saluran pencernaan kita. Kalau kita lihat gambarnya, dari mulai mulut ya, yang tadi gambarnya. Nah ini ya, ada mulut kan ya, mulut dan waktu masuk ke dalam apa tuh namanya tuh esofagus, kita mengharapkan bahwa makanan kita tidak masuk ke saluran pernapasan. Maka itu ada yang namanya sphincter yang membantu kita yang namanya epiglotis. Jadi epiglotis itu supaya makanan kita tidak masuk ke saluran pernapasan. Jadi kalau makan kan nggak boleh bicara, nanti tersedak gitu ya. Nah kemudian bingung. Kemudian ada yang namanya sphincter kardiak. Ya, sphincter kardiak ini adalah klep yang berada antara ya esofagus ke lambung. Jadi kalau misalnya makanan udah sampai ke lambung, itu tidak akan balik lagi ke esofagus kecuali keadaan tertentu. Ya. Jadi misalnya kalian udah makan nih, kemudian kalian guling-gulingan, kemudian meletakkan kaki di atas gitu ya. Makanannya keluar nggak? Kadang bisa keluar, bisa enggak. Enggak. Nah, harusnya enggak ya, kecuali kalau misalnya muntah. Karena itu ada yang namanya sphincter kardiak. Kardiak itu membuat makanan kita tidak keluar dari lambung ya ke esofagus. Kemudian antara lambung dan usus halus ada yang namanya sphincter pylorus. Nah, pylorus itu mengusahakan supaya tidak keluar lagi, udah masuk ke usus halus, tidak ke lambung. Kemudian yang terakhir ada sphincter ileosekal. Ileosekal ini antara usus halus dan usus besar. Kalau udah masuk usus besar, ya tidak lagi masuk ke usus halus. Jadi kalau misalnya dari lambung, tadi diceritakan dari lambung ke usus halus itu dia pelan-pelan ya. Sphincternya buka tutupnya. Ya, sampai nanti di lambung itu nanti harus dihaluskan sehalus-halusnya, baru masuk ke usus halus pelan-pelan. Jadi dari mulai mulut, esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar, rektum, dan anus. Ya. Nah, kita kan nggak pernah nyuruh, ayo kamu ke lambung kan ya. Makanan kita suruh-suruh, itu sangat merepotkan kalau seperti itu ya. Nah, kemudian cara absorpsi ketika sampai di usus halus, cara absorpsi itu ada 4. Yang penting itu absorpsi aktif dan pasif dan fasilitatif. Apa yang disebut aktif? Kamu hafalkan saja aktif ya. Aktif itu banyak zat gizi kita itu yang diserap secara aktif. Ya, di antaranya ada glukosa, ya, ada glukosa, itu diserap secara aktif, ya. Kemudian ada asam amino, kalium, ya. Asam amino tuh nanti kalau protein mau diserap dalam usus halus itu bentuknya asam amino, asam amino ya. Itu diserap secara aktif. Ya, secara aktif maksudnya apa? Dia memerlukan alat untuk menghasilkan energi. Tapi kalau yang nggak aktif ya, absorpsi pasif kita sebutnya ya, tidak menggunakan alat angkut protein ataupun energi. Ya, itu terjadi pada air saja dan beberapa mineral. Ya. Kemudian fruktosa, kalau misalnya nanti ya zat gizi akan diubah menjadi glukosa, ya, fruktosa dan galaktosa. Bagian yang paling kecil sehingga bisa diserap di dalam usus halus. Ya, kalau fruktosa itu diserap secara fagositosis. Ya, artinya hanya memerlukan energi. Tidak memerlukan energi, tapi memerlukan alat angkut protein. Itulah fruktosa. Dan yang lain adalah fagositosis, yaitu bisa menyerap ya dalam butiran-butiran yang besar, misalnya protein utuh. Kemudian setelah semuanya diserap di usus halus ya, dalam bentuk yang sederhana tentunya ya, karbo, protein, lemak akan dibuat sederhana dulu, baru bisa diserap di usus halus oleh fili-fili tadi ya, yang umurnya 2-5 hari aja. Dia akan berganti terus-menerus. Nah, terus kemudian akan ditransportasikan, ada 2 sistem transportasi, yaitu namanya vaskular dan
sistem limfa. Limfe. Jadi setelah diserap di usus halus, itu akan ditransportasikan ke seluruh tubuh kita. Siapa tugasnya? Yang pertama vaskuler. Sistem vaskuler adalah diprakasai oleh namanya jantung, dipompa oleh jantung. Ya kan? Nah, sistem ini adalah sistem tertutup karena dia membentuk angka 8. Ya, dari mulai jantung sebelah kanan, dia akan masuk ke dalam paru-paru yang sekarang dibicarakan ya karena adanya corona itu ya. Jadi dari kanan jantung masuk ke paru-paru, kembali lagi ke jantung kiri. Ya, nanti kalian baca lagi. Aduh, mau habis. Jadi jantung kiri nanti silakan baca lagi ya. Jantung kiri itu nanti akan ke seluruh tubuh. Nah, ke seluruh tubuh akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh yang segar tadi ya karena sudah keluar dari paru-paru, nanti akan masuk ke saluran, di antaranya ada yang masuk ke saluran pencernaan, dan setelah masuk ke saluran pencernaan dia akan masuk ke dalam hati. Ngapain tuh makanan masuk ke dalam hati? Ada yang tahu nggak? Fungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Itu kan di dalam hati kan tadi ada enzim lipase. Nah, yang kedua dia kalau masuk ke hati itu untuk menetralisir racun. Karena dia ada di hati itu dia menghasilkan empedu. Ya. Jadi ada tadi yang dibicarakan Suci ada cairan empedu, tapi yang makanan yang sudah diserap di usus halus dia akan masuk ke dalam hati dulu baru ke jantung lagi melalui vena. Jadi kenapa ke hati diantaranya untuk membunuh racun-racun. Ya, tapi kalau cairan empedu itu diproduksi oleh hati, kemudian disimpan di kantong empedu, lalu kantong empedu ini akan mengeluarkan cairan empedu secara otomatis ketika kita makan banyak lemak-lemakan dan vitamin larut lemak, ya. Lemak. Ya, nanti vitamin larut lemak dan lemak-lemakan ini akan ditransportasikan oleh yang namanya sistem limfa. Ya, jadi nanti Ibu mohon kalian baca lagi titik-titik yang penting adalah tadi ya, bahwa ada sistem pencernaan kita ya, organ-organnya apa saja yang berperan ya, kemudian cairannya apa saja, kemudian ada sphincter yang membantu ya, kemudian juga lalu ada absorpsi itu sistemnya gimana sih, cara absorpsi gimana, ada 4 cara absorpsi ya, contoh-contohnya apa saja, kemudian ada transportasi, setelah diabsorpsi tentu ditransportasikan ke seluruh tubuh yang di tanggung jawabnya ada 2, ada sistem vaskular dan sistem limfa. Ini waktunya kita udah mau habis ya. Iya nggak? Sistem limfa. Ada yang mau tanya lagi dari sini? Iya. Halo? Udah bangun? Halo Ibu. Belum, Bu. Belum. Ya. Jadi di bab ini ya kita lebih mengenal sebenarnya, lebih senang kalau ketemu ya. Di bab ini kita itu lebih mengenal bagaimana sistem transportasi, bagaimana sistem pencernaan atau absorpsi transportasi yang terjadi di dalam tubuh kita. Yang tiap hari kita makan, ya, yang tiap hari kita makan itu bagaimana sih caranya supaya sampai ditransportasikan. Ya, organ-organnya tadi apa aja? Organ-organnya mulai dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum sampai anus ya. Jadi di dalam, nah itu tadi disebutkan ada gerakan-gerakan peristaltik. Jadi kalau itu kita nggak pernah ngomong sama apa yang ada di dalam, ayo kamu melakukan gerakan peristaltik, kamu ngomong gitu kan? Enggak. Jadi mereka masuk dengan sendirinya, kemudian terjadilah itu gerakan-gerakan bergelombang dan menekan ke bawah. Terus masuk ke racun. Yang penting lagi bahwa setelah kita makan, jadi kita itu kalau tadi ada mekanis dan kimia, kita punya tugas apa? Di mekanis ya. Mekanis tolong nanti kalau makan di ini apa tanya? Iya. Dikunyah sampai habis. Jadi 3 kali. Oh, aduh. Ini heboh banget nih.
Jadi pada waktu kita makan, diusahakan mungkin halus mungkin, karena itu akan membantu pencernaan kita ya. Jadi kita dulu pernah diajarin ada 32 kali kita mengunyah ya. Terus habis itu kan lalu penyerapan itu sangat tergantung pada banyak faktor ya, misalnya istirahat cukup, hatinya nyaman. Kalau sekarang kalian nyaman nggak nih posisinya begini nih? Nggak. Kurang nyaman. Nah, tapi kok gemuk juga gitu kan? Naik nggak timbangan nih? Enggak. Makan mulu kan, ngemil melulu kan? Kenyamanan, bisa jadi itu misalnya istirahat yang cukup ya, tapi kan kita juga ini lagi bertanya-tanya sampai kapan kita tuh kuliah seperti ini ya. Belum ada pengumuman lagi ya, kalau nggak salah kemarin sampai akhir bulan ini, tapi nggak tahu nih diperpanjang atau tidak, karena tadi dengar di berita sampai Idul Fitri ya. Astagfirullah. Insya Allah. Kita belum yang dari itu dan penanggulangan bencana. Jadi dengar seperti itu, tapi mudah-mudahan secepatnya ketemu lagi ya. Ternyata bisa ya presentasi dengan ini ya, dengan Zoom. Lalu Ibu minta minggu depan kelompok karbohidrat untuk siap ya. Kelompok karbohidrat siapa? Saya Ibu. Saya Bu. Oke, ada yang ingin bertanya lagi sebelum Ibu tutup? Aku tanya jangan kebanyakan. Betul, Bu. Aku mau nanya, Bu. Ya. Ini udah 24 orang nih ya. Udah ngerti ya kuliah ini pencernaan, absorpsi dan transportasi setelah dicerna ya. Dalam sistem pencernaan kita masuk ke dalam usus halus. Dalam usus halus tersebutlah baru diabsorpsi. Ya, ada 4 macam absorpsi. Contoh-contohnya kita kami lihat ada yang aktif, ya ada yang pasif. Yang pasif kalau air itu pasti pasif, ya. Air dan beberapa itu cukup banyak, ya. Kemudian yang fagositosis, contohnya fruktosa, ya dia dia memerlukan energi tapi tidak memerlukan alat angkut protein. Ya ada empat cara absorpsi. Kemudian setelah diabsorpsi di usus halus diapain? Tentunya zat gizi ini setelah diabsorpsi diapain? Bangun. Ditransportasikan ke seluruh tubuh. Jadi ada 2 sistem yang bertugas, yaitu sistem vaskuler dan limfa. Ya, sistem vaskuler dan limfe. Ya pakai pompa. Kalau limfa pakai pompa nggak? Enggak, limfa itu nggak pakai pompa. Yang pakai pompa itu Masya Allah. Yang pakai pompa itu adalah sistem vaskular. Karena punya pompa yang namanya jantung. Maka jantung akan terus bergerak untuk mengalirkan darah. Serambi kanan masuk ke paru, lagi masuk ke serambi kiri. Dari serambi kiri akan mengalirkan zat-zat gizi tersebut ke seluruh tubuh. Nah, tetapi dia akan juga melewati saluran pencernaan. Saluran pencernaan dia akan mampir ke hati, baru masuk lagi ke jantung. Jantung yang mana? Yang kanan ya. Jadi, oke ya. Ibu sudahi dulu kuliahnya ya. Habis ini mandi, makan, jaga kesehatan semuanya ya. Jangan keluar rumah dulu, ya Bu. Banget ya. Jangan lupa cuci tangan, bla bla bla, udah pada tahu lah ya. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.